Perlu kita tahu bahwa semua unsur kegelapan, kekuatan mistik, nah itu bekerja. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan, damai sukacita Allah ada bersama dengan kalian semua. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan tentunya diberikan juga rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Di kesempatan kali ini, pada video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan pesan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony. Jadi di tahun ini, di tahun 2024 ini, kita harus tetap berteguh, berpegang kepada iman kita kepada Tuhan Yesus tentunya ya, juru selamat kita. Di sini di video kali ini, Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony ingin memberikan pesan-pesan kepada kalian semua. Bagaimana sih caranya agar kita terlepas dari ilmu hitam, terlepas dari bisikan setan. Dan di sini Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony memberikan langkah-langkahnya untuk kita semua. Mari kita mulai video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih bisa bertahan hidup ya Bapa. Kami bisa menikmati hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, ampuni perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony. Bapak, kiranya kami berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti atas pesan yang disampaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sebelum kita masuk ke dalam videonya, seperti biasa di sini akan saya sharingkan. Kali ini saya sharingkan sebuah ayat, hanya satu ayat saja. Kita ambil dari kitab Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sekali lagi ya, di Roma 10 ayat 9 berkata seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi di tahun 2024 ini, walaupun banyak godaan di sekitar kita, banyak bisikan setan, ataupun banyak sekali ilmu hitam di dalam ruang lingkup pekerjaan kita, kehidupan kita, yakin bahwa jika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan kita, maka kita akan diselamatkan. Kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik tentunya, apalagi dari roh-roh jahat. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang selama ini telah support, telah mendukung channel Terang Kemuliaan, dan dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita langsung saja menyaksikan atau mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony. Selamat menyaksikan. Kitab Efesus pasal yang ke-6. Kita Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Alkitab berkata tentang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Artinya ini berhubungan dengan roh teritorial. Nah, sebelum saya bertobat, roh itu ada berapa tingkatan. Nah, setelah saya bertobat, saya betul-betul paham dan mengerti. Yang pertama yaitu pucuk pimpinan tertinggi dalam dunia setan, itu adalah Lucifer. Itu disebut namanya iblis. Nah, rajanya para setan. Nah, di bawahnya yaitu adalah
penguasa. Nah, penguasa ini adalah setingkat namanya jenderal. Nah, setiap negara itu ada jenderal-jenderal setan. Dan mereka punya namanya teritorial masing-masing. Punya teritorial masing-masing. Nah, makanya ilmu kuasa gelap yang ada, ilmu kebal misalnya di Indonesia, di bawah Amerika, kekuatannya langsung tinggal 5%. Karena untuk pindah ke Amerika perlu surat mutasi izin pindah gitu loh. Jadi kekuatannya berkurang. Nah, itu tingkat yang namanya adalah penguasa, itu adalah jenderal. Nah, jenderal ini setiap negara itu ada jenderal setannya satu. Nah, itu namanya penguasa. Nah, setelah itu ada yang namanya penghulu. Nah, penghulu ini adalah tingkat namanya setan yang menguasai satu pulau. Nah, yang ketiga yaitu penghulu, itu adalah kuasa gelap di satu pulau, yaitu penguasa satu pulau. Jadi ada jenderal itu untuk satu negara, namanya penguasa. Setelah itu penghulu, itu setingkat seperti kayak gubernur lah gitu, untuk menguasai satu provinsi atau satu pulau. Nah yang keempat yaitu namanya roh-roh jahat, penguasa di udara dan roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini berhubungan dengan kekuatan mistik, berhubungan dengan okultisme. Nah, okultisme di sini ini tingkat yang keempat, yaitu berhubungan dengan perdukunan atau berhubungan dengan roh-roh jahat ini. Tingkatnya itu kalau di dalam pangkat kemiliteran itu masih bintara gitu loh. Nah, setelah itu tingkat yang paling bawah yaitu jin. Nah, jin itu tingkat kuasa gelap paling rendah, paling bawah. Nah, jin itu sering pusaka, setelah itu makam, setelah itu pohon atau batu atau gua. Nah, itu ada jin atau penunggu yang seringnya ada di rumah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah setiap rumah itu ada jinnya? Belum tentu. Nah, kalau rumahnya orang yang hidup dalam Tuhan, itu pasti ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekitarnya. Nah, jadi kalau kita anak Tuhan dalam Tuhan sungguh-sungguh, pasti tidak ada setan di rumah kita. Kenapa? Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Malaikat dan setan tidak bisa reuni. Nah, itu penting, saudara. Nah, perlu saudara tahu bahwa semua unsur kegelapan, kekuatan mistik, nah itu bekerja sesuai dengan namanya budaya, mitos, kultur, kepercayaan setempat. Makanya jarang ada penampakan setan asli. Setan asli wujudnya sampai detik ini tetap malaikat, namanya malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya itu menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat. Nah, jadi makanya kalau ada kepercayaan roh Gajah Mada, nah nanti setan menampakkan diri nanti penguasa satu pulau Gajah Mada gitu. Kenapa? Karena dalam wujud aslinya setan itu jarang menyatakan dirinya wujud asli, tetapi selalu menyamar dan menggunakan energi negatif di dalam diri manusia untuk diubah menjadi penglihatan, kekuatan menyerang, atau benteng pertahanan. Nah, perlu sudah tahu bahwa semua unsur-unsur yang berhubungan dengan kuasa gelap, saudara, itu selalu mengikuti budaya, kepercayaan, mitos setempat. Saudara. Jadi perlu sudah paham bahwa setan jarang menyatakan wujud aslinya. Nah, wujud asli setan sampai detik ini adalah malaikat kegelapan. Jadi jin itu adalah tingkat roh jahat, tingkat setan yang kedudukannya paling bawah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi itu antar pangkatnya. Nah, bagaimana supaya kita tidak terkena ilmu hitam? Nah, saudara, semua ilmu hitam itu bekerja, itu selalu kekuatan roh itu berhubungan dengan alam bawah sadar.
Semua komunikasi batin, komunikasi dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar, yang sering disebut namanya kekuatan batin. Jadi sebenarnya yang disebut kekuatan batin itu adalah alam bawah sadar. Dan hubungan alam bawah sadar ini yang disebut namanya kontak batin. Makanya kalau zaman dulu, kalau orang bertapa, cari nomor SDSB, nomor buntut, dapat mimpi. Nah, komunikasinya lewat mimpi. Jadi yang disebut wangsit, yang disebut bisikan gaib, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar. Waktu dia bertapa, mendapat bisikan. Nah, semua kekuatan gelap, kekuatan gaib, nah itu pasti ada kelemahannya. Ya, pertama, kalau saudara tidak meyakini adanya hubungan antara orang mati dan orang hidup, tidak ada komunikasi antar arwah dengan orang hidup, maka orang tersebut tidak bisa terkena ilmu hitam. Karena tidak ada celah untuk masuk namanya sugesti. Nah, apa artinya sugesti? Sugesti adalah suatu keyakinan yang belum tentu benar. Beda dengan iman, iman adalah suatu keyakinan, pengharapan kepada Elohim, kepada Yahweh dengan benar. Ini bedanya sugesti dengan iman. Jadi sugesti itu belum tentu benar. Kalau iman itu pasti benar. Nah ini, itu perbedaannya. Jadi saudara, kalau serangan kuasa gelap itu selalu menyamar menjadi orang yang sudah mati supaya masuk ke alam sugesti. Nah, kalau orang tersebut tidak percaya adanya komunikasi, hubungan antara orang mati dan orang hidup, kontak roh, komunikasi orang mati orang hidup, orang tersebut lolos. Makanya kalau kita mati dalam Tuhan, kita pasti ada di Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan, dalam Elohim, ada di dunia arwah, menunggu hari penghakiman. Nah, dunia orang mati. Jadi tidak ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Itu sesuai firman Elohim. Jadi saudara, nomor satu, supaya tidak terkena kekuatan gaib serangan kuasa gelap, saudara tidak boleh mempercayai adanya komunikasi dengan arwah orang mati. Karena semua serangan kuasa gelap itu selalu menyamar menjadi orang yang sudah mati, orang terdekat, untuk bisa dimasukkan ke sugesti alam bawah sadar. Yang kedua, orang yang takut setan pasti ketemu setan. Nah, semua kekuatan mistik itu akan masuk kalau orang tersebut posisi takut. Makanya orang yang mudah takut sama setan, begitu ada orang kesurupan dia megang, terjadi transfer, sehingga terjadi kerasukan massal. Nah, bagaimana supaya kita tidak kena serangan kuasa gelap, serangan setan? Ingat, Alkitab berkata, roh Elohim di dalam diri kamu lebih besar. Dan ingat, Elohim tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh kemerdekaan. Jadi saudara, jangan takut sama setan. Nah, yang ketiga adalah akar pahit, kecewa, dendam. Semua kekuatan mistik, kekuatan roh, itu bisa masuk kalau ada namanya kecewa, dendam, akar pahit. Selama kita tidak ada kecewa, dendam, akar pahit, itu susah untuk diserang kuasa gelap. Nah, firman Elohim, firman Yahweh berkata, kalau engkau mengampuni, maka Bapa Yahweh pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa Yahweh pun tidak mengampuni. Artinya apa? Pengampunan adalah kunci pemulihan hubungan kita dengan Elohim. Jadi perlu kita tahu bahwa semua serangan kuasa gelap harus ada namanya celah untuk masuk. Sering kita melayani konseling orang yang akar pahit, kecewa, dendam. Begitu dikonseling, didoakan, terjadi manifestasi roh jahat. Nah itu celah yang ketiga. Ya, yang keempat, orang yang meyakini mitos-mitos, legenda, dan mempercayai hubungan dengan jimat-jimat atau mantra-mantra.
Nah, itu justru paling mudah kena serangan setan. Nah, setan ketemu setan, jadilah reoni. Nah, ini saudara. Jadi saudara tidak boleh kuasa gelap berhadapan dengan kuasa gelap. Itu nanti jadinya antar pangkat, malah terjadi namanya itu benih mantra. Kondisi malah tambah parah. Setan ketemu setan, reoni. Nah, ini saudara. Jadi saudara harus tahu, untuk menghadapi kuasa gelap, hilangkan dulu rasa sugesti terhadap mitos-mitos. Nah, legenda-legenda. Maka firman Elohim dalam surat Timotius, ingat, berbahaya tentang takhayul. Nah, ini saudara. Jadi orang yang percaya takhayul, nah itu paling mudah kena serangan kuasa gelap. Nah, yang kelima, ini penting saudara. Orang pelit itu paling mudah kena serangan kuasa gelap. Nah, saudara perhatiin. Semua penolak bala, penangkal ilmu hitam, semua aliran dukun apapun, untuk menangani pasien, untuk penangkal ilmu hitam, pertama adalah bancaan selamatan dulu. Adakan ritual makan untuk orang-orang miskin. Nah, ingat, supaya di situ berlaku hukum tabur tuai. Orang yang menabur pasti menuai. Nah, orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Elohim. Ingat saudara. Nah, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi semua umat manusia. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus, kita dijamin keselamatan dalam nama Yeshua HaMashiach. Ini yang penting untuk saudara. Jadi, kenapa bank tidak bisa dibobol tuyul, termasuk babi ngepet? Karena uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Nah, itu saudara. Jadi kalau saudara ingin lolos dari kekuatan gaib, kekuatan hitam, nah, banyak menabur. Nah, banyak menolong. Nah, kalau suatu kali Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Presiden almarhum, waktu itu tanya sama saya, Pak Daud, bagaimana supaya tidak kena ilmu hitam? Izin Ibu harus banyak beramal saleh, banyak menolong orang-orang miskin. Nah, saya hanya ngasih kuncinya sama beliau itu aja. Saya ditanya sama siapapun, nah, kalau dia bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen, saya jawabnya pasti itu. Nah, dan saudara tahu, orang yang hatinya gembira, suka tertawa, tidak bisa kena ilmu santet. Jadi saudara, berbagailah orang yang suka tertawa, tapi jangan ketawa sendiri. Nah, itu saudara. Nah, itu namanya edian. Nah, itu. Nah, jadi saudara, itu cara untuk melumpuhkan, mengalahkan, dan namanya teritorial. Jadi, makanya saya ajarkan kepada saudara supaya setiap hari berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yeshua HaMashiach sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku. Nah, itu. Aku percaya Bapa Yahweh melawat kami semua. Kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, kuasa Bapa Yahweh bekerja, kuasa Yeshua HaMashiach menumpang tangan, yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa gelap dibebaskan demi nama Yeshua HaMashiach. Kerajaan Elohim bekerja, kerajaan Yeshua HaMashiach bekerja, dan demi nama Yeshua HaMashiach, roh-roh setan, roh jahat, roh gelap kami usir keluar demi nama Yesus. Saat ini aku percaya kuasa Elohim bekerja melawat satu persatu yang minta doa, yang tumpang tangan demi nama Yesus, ditumpang tangan oleh kuasa Yesus sendiri, dan darah Yesus mengalir menyembuhkan demi nama Yeshua HaMashiach. Dan segala kutuk nenek moyang, perjanjian darah, kutuk leluhur kami hancurkan, putuskan demi nama Yeshua HaMashiach. Segala roh setan, roh jahat, roh gelap keluar demi nama Yesus. Kami percaya kuasa Yeshua HaMashiach bekerja, kerajaan Tuhan bekerja, kehendak Elohim bekerja. Roh setan, roh jahat, roh gelap keluar demi nama Yeshua HaMashiach. Lawatkan cara Tuhan. Kami percaya kuasa Elohim bekerja, dan berkati kami semua, dan kekuatan Elohim bekerja. Yang sakit sudah sembuh demi nama Yeshua HaMashiach. Yang terikat terlepas demi nama Yesus, bebas dengan kuasa darah Yesus. Dan kami percaya semua rumah yang ada setannya, sudah setannya keluar di nama Yesus.
Karena nama Yesus berkuasa membersihkan rumah orang-orang percaya dengan kuasa darah Yesus. Dan nama Yesus yang bekerja. Amin. Sahabat yang kemuliaan, itu tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Di antaranya adalah tentang cara bagaimana kita terhindar dari ilmu hitam. Dan kiranya apa yang telah disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan apabila Anda di antara kalian memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi melalui pelayanan Tom Hayos TV ataupun Yefta Ministry. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Pastor Daud Tony atau Evangelis Daud Tony ini diberikan kesehatan agar beliau terus dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat terang kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan. Kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam kehidupan kami, ampuni kami akan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak dan bisa membawa jiwa-jiwa baru untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit dan mara bahaya. Dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.